dasarnya. Tetapi untuk yang kimia klinik eh, belum pernah disampaikan, tetapi nanti sepertinya akan ada dimulai di blok-blok yang terkait, ya. Eh, nah, kimia klinik ini adalah gimana ngilangin ininya ya, kok nutupin. Nah, kimia klinik ini adalah ilmu yang digunakan untuk menganalisis substansi yang terdapat di dalam cairan tubuh. Jadi, cairan tubuh itu termasuk darah, ya, urin, ya, cairan sendi, cairan peritoneum, cairan abdomen, ya. Misalnya pasiennya asites, berarti fungsi cairan asites berarti cairan abdomen yang patologis, ya. Atau LCS misalnya pada pasien-pasien yang meningitis, atau misalnya LCS pada pasien-pasien yang hidrosefalus, ya. Nah, apa sih analit yang diperiksa? Biasanya berupa protein atau lipoprotein, atau misalnya enzim, ya, atau ion-ion penting baik mineral maupun garam. Ion-ion penting itu misalnya natrium, kalium, kalsium, tapi itu tidak akan saya bahas, ya. Nah, kemudian cairan tubuh tuh paling sering ya darah, ya. Untuk kimia klinik, darahnya itu harus berupa plasmanya atau serumnya, serum, ya, tanpa antikoagulan, disentrifuse, diambil supernatannya itu berupa serum. Nah, serum ini yang akan kita pakai sebagai bahan pemeriksaan. Nih kita lihat ya, kalau kita eh, disuruh dokter atau diadvis dokter untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, kalau kalian perhatikan sampel apa formulirnya itu akan seperti ini nih. Ada pemeriksaan hematologi, ya, ada pemeriksaan kimia klinik, kemudian imunoserologi, urinalisa, nabza, ya. Ini masih nih yang kimia klinik nih, yang kuning masih, ya. Ini tuh harusnya ke bawah, ya. Kimia klinik tuh ada marker diabetes, profil lipid, fungsi hati, ya, fungsi ginjal, fungsi jantung, dan marker tumor atau tumor marker atau tumor marker untuk keganasan. Yang marker tumor ini tidak akan saya bahas, nanti dibahas di blog yang berkaitan. Tetapi untuk yang ini, marker-marker fungsi-fungsi organ, kita akan bahas di sini, ya. Kemudian untuk imunoserologi, intinya yang akan saya bahas adalah yang paling sering digunakan dan yang sekarang digunakan dengan metode imunokromatografi atau metode yang strip test, ya. Ini kita lihat ya, ketika kita mau memeriksakan itu, sampelnya mau apakah, ya? Sampelnya mau darah, nih, mau urin, atau swab dari pus misalnya, atau sputum, atau dahak, atau feses, ya. Tapi untuk kimia dan imunoserologi umumnya adalah darah berupa serumnya, ya, yang tanpa antikoagulan. Kita mengulang sedikit apa sih fungsi pemeriksaan lab. Pertama, buat screening biasanya dilakukan untuk pasien-pasien atau manusia-manusia atau orang-orang yang memiliki resiko tinggi terpapar namun belum memiliki gejala, ya. Tidak ada gejala, tidak sakit, tapi memiliki resiko tinggi. Kemudian untuk mendiagnosis pasien dengan gejala, kemudian kita mau melakukan tata laksana yang tepat, kita lakukan pemeriksaan lab untuk menegakkan diagnosis. Kemudian bisa juga untuk prognosis. Sudah terdiagnosis, tetapi kita mau lihat nih bagaimana kemungkinan kesembuhannya, bagaimana kemungkinan survival rate-nya, ya. Kita bisa melakukan pemeriksaan lab atau pemantauan atau monitor terapi. Misalnya, apakah terapi yang sudah kita berikan itu berhasil, ya? Terapi obatnya berhasil atau terapi pembedahannya berhasil. Nah, kita bisa lakukan pemeriksaan laboratorium.
Nah, tahap-tahap pemeriksaan lab itu ada praanalitik. Praanalitik itu meliputi misalnya pasiennya apakah harus berpuasa, pasiennya boleh tidak berpuasa, kemudian bagaimana dengan aktivitas fisiknya, ya, kemudian bagaimana dengan diet selama 1 minggu ke belakangnya. Nah, ini yang harus kita siapkan, yang harus kita seragamkan pada pasien ya dengan parameter tertentu. Kemudian analitik, ini yang proses di laboratorium setelah pasiennya sudah terjadi, setelah pasien sudah kita persiapkan proses praanalitik, kita ambil sampelnya. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan di laboratorium. Hati-hati ya, analitik ini bisa dipengaruhi dari praanalitik ya. Misalnya dengan olahraga dalam waktu dekat gitu ya, pemeriksaannya glukosa, yang lain sama-sama makan sekian, tetapi yang ini makan dan olahraga. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Kemudian pasca analitik, ini juga tidak kalah penting dengan praanalitik dan analitik, di mana pasca analitik ini sampelnya sudah hasilnya sudah keluar, kita inputkan ke dalam sistem, kemudian di Nah, ini hati-hati ya, hati-hati terjadi input. Misalnya pasiennya sama-sama namanya Lina, tetapi yang satu lahir tahun 80, yang satu lahir tahun 90. Nah, itu hati-hati. Dilihat betul-betul medical record-nya ya. Nah, di praanalitik juga ini hati-hati dalam menginput identitas ya, harus lengkap. Nama, usia, jenis kelamin ya. Karena sekarang tuh banyak nama yang unisex ya. Nama perempuan, nama laki-laki itu kadang-kadang tidak bisa dibedakan. Ya, hati-hati dalam menginput identitas. Karena ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang laki-laki dan perempuan nilai rujukannya berbeda. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan kimia klinik yang pertama tadi adalah marker diabetes mellitus ya, atau marker penyakit kencing manis ya. Diabetes mellitus kita tahu ada 4 macam ya, diabetes tipe 1, 2, gestasional, dan tipe lainnya. Nah, yang paling sering dilakukan atau paling sering banyak kasusnya adalah diabetes tipe 2 ya. Untuk apa melakukan marker diabetes? Untuk melakukan penegakan diagnosis bisa misalnya pasiennya sudah ada gejala, atau misalnya untuk screening bisa misalnya dia memiliki riwayat tetapi belum ada gejala, atau pemantauan pengobatan. Apakah pasien ini cukup dengan OHO atau butuh dengan insulin ya. Nah, ini bisa untuk pemantauan pengobatan. Apa saja marker diabetes mellitus, yaitu gula darah eh, sewaktu ya, gula darah perifer biasanya dengan POCT. eh, Pasien-pasien diabetes kronis biasanya punya nih alat cek gula darah di rumah yang POCT. POCT itu artinya point of care testing. Jadi tes yang dilakukan di dekat pasien. Jadi tidak perlu dirujuk ke laboratorium. Jadi pasien bisa melakukan sendiri. Atau bisa di rumah sakit tapi dilakukan oleh perawat di rawat inap. Jadi tidak perlu sampelnya dibawa ke laboratorium. Cukup dengan menggunakan darah perifer dari ujung jari atau dari tumit pada bayi ya. Setelah itu gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial, gula darah sewaktu, ini yang sering dilakukan ya pada POCT, kemudian tes toleransi glukosa oral, dan yang terakhir adalah HbA1c. Nah, regulasi normal glukosa saya ceritakan dulu ya. Ini pankreas nih yang memegang penting pada regulasi kadar glukosa di dalam darah, di mana ada 2 hormon yang berperan di sini yaitu insulin dan glukagon. Insulin itu dia tugasnya menstimulasi formasi glukosa dari glikogen di hepar. Terjadi ketika ada sinyal low blood sugar ya. Nah, kemudian si sinyal low blood sugar ini juga membuat si insulin ini bekerja di organ-organ perifer, di jaringan seluler perifer. Nih, di ginjal, di apa lemak perifer ya, di otot-otot dia menstimulasi glukosa uptake dari darah ya.
Nah, ini di sini resistensi insulin di jaringan, maka akan terjadi peningkatan kadar glukosa di dalam darah ya akibat dari glukosa dan yang ketiga ini tidak terjadi dengan baik. Kan glukagon itu adalah hormon yang berlawanan dengan hormon insulin. Nah, jadi pada dia sendiri perifer sehingga terjadi hiperglikemia ya. Nih, ketika terjadi si pasiennya gejala diabetes positif, kemudian glukosa darah sewaktunya lebih dari 200 atau lebih ya, 200 atau lebih, maka pasien bisa dibilang sebagai penderita diagnosis diabetes ya. Jika gejala diabetesnya positif seperti poliori, polidipsi, polifagi ya, cepat lemas, terus berat badan menurun dengan drastis ya. Itu. Tetapi ada juga pemeriksaan lainnya yaitu gula darah puasa. Nih, ketika positif gejala, kemudian tetapi gula darahnya normal, itu hati-hati, kemungkinan bukan DM. Tetapi jika antara 100 dengan 125, ini kita bisa katakan prediabetes, masih bisa kita terapi dengan perubahan gaya hidup dan diet ya. Tetapi jika sudah 126 atau lebih, itu bisa kita katakan positif diabetes jika gejala positif ya. Nih, prediabetes adalah kondisi di mana kadar glukosa melebihi batas normal, tapi kita belum bisa dia kategorikan pasien ini sebagai diabetes. Dia baru ada impaired fasting glucose atau gangguan pada glukosa puasa. Kemudian ada lagi nih tes 2 jam tes glukosa darah setelah makan ya. Jadi istilahnya postprandial blood glucose test 2 hour-nya. Nah, normalnya akan mendekati normal karena setelah kita makan, sesaat setelah kita makan harusnya insulin itu bekerja dengan cepat, kemudian dia akan turun kembali mendekati normal setelah 2 jam. Caranya bagaimana? Pasiennya malam dipuasakan dulu 8 sampai 10 jam, kemudian setelah itu makan seperti biasa, ya, diet biasa, kemudian aktivitasnya juga harus biasa, seperti yang sudah saya tadi bilang, tidak boleh olahraga dulu, tidak boleh aktivitas berat, ya. Nah, setelah itu, sebelum kita lakukan tes 2 jam, pasiennya itu harus istirahat, ya. Nah, normalnya itu kurang dari 140. Jika 180 atau lebih, maka sudah ada gangguan atau sudah ada kelainan di kadar glukosa darah 2 jam PP ya. Itu kita kategorikan sebagai diabetes. Nah, ada juga dengan tes toleransi glukosa oral. Misalnya itu tadi kadar glukosa darah puasanya misalnya pasiennya sudah ada gejalanya, tetapi misalnya GDP dan sewaktunya masih di batas atas normal. Kita bisa lakukan tes toleransi glukosa oral ya. Jadi pasiennya dipuasakan dulu 8 sampai 10 jam. Ingat ini adalah bagian dari kegiatan preanalitik. Setelah itu pagi-paginya pasiennya itu dikasih 75 gram glukosa yang dilarutkan di 200 ml air. Setelah itu 2 jam dites glukosanya. Nah, normalnya ini ya. Diabetes kalau dia di atas 200 mg atau lebih. Prediabetes with it 140 sampai 199. Berarti dia ada prediabetes atau impaired fasting glucose ya. Nih, ini ada dua definisi prediabetes jika kadar glukosa darah puasanya di antara 100 sampai 125 atau TGO-nya setelah 2 jam pemberian 75 gram glukosa antara 140 sampai 199. Kemudian sekarang ke HbA1c. HbA1c ini mencerminkan kadar glukosa darah 2 atau 3 bulan sebelumnya. Jadi
lihat rata-rata kadar glukosa darah selama kurang lebih 3 bulan. Ya, ini preanalitiknya lebih mudah. Pasien tidak perlu puasa, kemudian bisa diperiksa kapan saja. Jadi tidak ada glukos HbA1c puasa 2 jam PP sewaktu nggak ada. Dia hanya sewaktu, boleh kapan aja ya. Kemudian tidak dipengaruhi gaya hidup jangka pendek. Jadi mau pasiennya habis olahraga, habis makan banyak, kita tidak perlu preanalitiknya seperti itu, tetapi kita hasilnya bisa akurat ya, bisa memperlihatkan rata-rata kadar glukosa darah pasien selama 3 bulan. Nah, ini tuh pemeriksaan itu menghindari pasien-pasien kontrol yang minggu mau kontrol itu biasanya si pasien sudah mulai dietnya bagus, obatnya dimakan dengan normal, dengan teratur ya, sehingga pada saat pemeriksaan bagus gitu. Padahal 2 bulan sebelumnya itu gaya hidupnya jelek ya, tidak terkontrol gula darahnya. Dengan HbA1c itu bisa kelihatan ya, kadar glukosa darah rata-rata selama 3 bulan. Untuk yang diabetes itu 6,5%. Untuk yang normal kurang dari 5,7%. Ini untuk yang diagnosis ya. Nanti ini bisa juga untuk melihat apakah si pasien memiliki glycemic control yang bagus ya. Tetapi untuk penegakan diagnosis normalnya harus kurang dari 5,7, baru dikatakan diabetes itu jika di atas 6,5%, prediabetes diabetes itu 5,7 sampai 6,7%. Ini yang keunggulannya dibanding kadar glukosa darah ya. Tadi sudah saya bilang. Nah, profil lipid atau eh, ya profil lipid itu berarti ada kolesterol, yang sering itu kolesterol, HDL dan LDL ya. Ini kolesterol, kolesterol total ini untuk apa sih? Untuk apa sih kita tuh memeriksakan kolesterol supaya kita tahu apakah si pasien memiliki faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner ya. Ini untuk screening test ya. Tetapi misalnya pasiennya udah DM, pasiennya udah ada penyakit jantung, kita lakukan lagi pemeriksaan kolesterol untuk melihat faktor resiko komplikasi atau faktor resiko yang akan memperberat derajat keparahan DM-nya sendiri atau derajat keparahan penyakit jantung koronernya ya. Kenapa demikian? Karena si kolesterol ini bisa menyebabkan aterosklerosis, oklusi atau sumbatan di miokardial, dan oklusi di arteri koronari di jantung ya. Nilai normalnya ini tergantung dari umur, diet, jenis kelamin, ya, geografis, dan kultur atau kebiasaan, ya. Misalnya kebiasaan makannya di negara mana itu tinggi, maka akan menganut yang normalnya lebih tinggi. Oleh sebab itu, saya selalu katakan ketika kita memeriksakan suatu laboratorium, kita harus melihat nilai rujukannya betul-betul. Karena pada suatu negara, misalnya atau pada suatu kondisi, mungkin saja menggunakan nilai rujukannya berbeda. Ya, untuk yang saya ambil, ini yang biasa dipakai di Indonesia, nilai rujukannya untuk kolesterol adalah 140 sampai 190, kemudian di borderline 200 sampai 209, high baru di 240. Tetapi biasanya di borderline ini sudah dilakukan terapi gaya hidup dan diet ya. Nah, biasanya baru di 240 ke atas menimbulkan suatu gejala. Tetapi kadang-kadang juga 300 pasien belum ada gejala ya karena kronis gitu. Tetapi kalau akut biasanya dikasih 200 juga pasien sudah ada gejala ya. Kemudian ini nilai rujukan pada anak-anak. Nah, ini dalam metabolisme protein dan dalam transport kolesterol dari dan menuju hepar ya. Jadi
Suara saya terdengar? Izin menjawab terdengar, dokter. Oke. Jangan-jangan dari tadi saya ya? Coba saya share screen. Udah kelihatan? Nah, ini eh, nilai normal dari HDL pada laki-laki 35 sampai 65, pada perempuan 35 sampai 80. Berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan jika HDL-nya itu kurang dari 26 sampai 35, antara 26 dengan 35 dia 1,5 kali akan beresiko terkena penyakit jantung koroner. Sedangkan kalau kurang dari 25 itu 2 kali ya meningkatkan resikonya. Nah, gitu ya. Jadi HDL ini adalah faktor risiko jika nilainya rendah merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Sekarang LDL. LDL kita kenal sebagai bad kolesterol ya. Eh, Pemeriksaannya dilakukan untuk melihat faktor risiko terjadinya aterosklerosis dan sama ini coronary heart syndrome atau penyakit jantung koroner. Pemeriksaan LDL ini lebih umum dilakukan dibandingkan dengan VLDL. Kita bisa sih, VLDL itu sebenarnya lebih spesifik, tetapi masih jarang lab menggunakan pemeriksaan VLDL ya. Karena ini LDL-nya memiliki waktu paruhnya yang lebih lama dibandingkan dengan VLDL. Untuk referensi nilai LDL optimalnya di bawah 100 ya, mendekati optimal antara 100 sampai 129. Kemudian borderline 130 sampai 159 itu udah mulai harus diet ya. Kemudian high 160 sampai 189, very high di 190. Ini referensi untuk anak-anak dan dewasa muda. Ini pemeriksaannya selain bisa menggunakan enzimatik, kita juga bisa menggunakan manual ya. Manual kolesterol perhitungan total kolesterol dikurangin HDL kolesterol dikurangin trigliserid dibagi 5. Tetapi dengan catatan trigliserid harus kurang dari 400 per desiliter. Tidak boleh tinggi ya. Kemudian eh, saya mencoba menekan ya. Jadi kita lakukan metode enzimatik atau kiawi ya. Terdiri alat punya. Intinya alatnya atau bisa hasil reaksi enzima itu yang akan diversi suatu kadar ya, dikonversi menjadi suatu kadar bisa melalui menghasilkan satu warna ya.
connecting terus nggak sih? Tapi share screen-nya tiba-tiba keluar. Saya coba ini aja ya, pakai nggak pakai tidak pakai kamera supaya lebih stabil. Nah, kemudian, nah bilirubin dengan diazolide ini akan menghasilkan satu warna hijau, kemudian oleh alat pada panjang globe baca kadar konsentrasi. Dengan rujukan bilirubin pada 1 mg
Diam, 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 diam. Internasional. Halo semuanya, selamat datang kembali di Troops FM. Sudah bisa dengar suara saya? Izin menjawab sudah bisa. Aduh, kenapa ya? Saya kira saya tadi masih ada di Zoom. Nanti kalau kayak gitu lagi langsung telepon ya. Baik dokter. Udah saya teruskan aja. Udah jam segini juga. Dari enzim jantung deh. Nih, eh kita ke enzim-enzim jantung ya. Enzim jantung ini diperiksakan untuk menilai derajat kerusakan jantung, misalnya pada pasien-pasien miokard infark atau pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner.
juga untuk melihat keberhasilan suatu terapi ya. Nih kita lihat ada beberapa parameter. Yang pertama mioglobin, kemudian CKMB, dan troponin. Troponin ini ada dua, ada troponin T dan troponin I. Di mana mioglobin ini keluar lebih dulu pada saat dia terserang sakit jantung. Jadi ketika ada serangan miokard infark, si mioglobin ini di 1 jam pertama sudah mulai meningkat ya. Tetapi dia waktu paruhnya cepat. 6 sampai 9 jam di puncak, kemudian 1 hari dia sudah tidak ada di dalam darah ya. Berbeda dengan CKMB, dia bertahan sampai dengan 1,5 hari ya. Kemudian troponin T dia lebih lama lagi, di sampai bisa 2 minggu, dan troponin I hanya sampai 1 minggu. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan, misalnya begini, ketika kita tanya pasien, Bapak serangannya kapan, misalnya ya, pasiennya menjawab sekitar 2 jam yang lalu, maka kita sugesnya, maka kita advisnya adalah pemeriksaan mioglobin yang kemungkinan sudah mulai positif. Ya, tapi kalau misalnya pasien datang dirujuk sudah 2-3 hari yang lalu, bisa kita periksakan troponin T atau troponin I. Apakah betul si Bapak ini terkena serangan miokard infark? Sebentar ya. Nggak bisa. Oke, kita lihat lagi. Ini kelebihan dan kekurangan gel. Itu kan memang kali yang dulu itu dia ini apa udah cuci darah. Terus sekarang mau cuci darah atau setelah cuci darah? Hmm, ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari masing-masing dokter ya. Mioglobin itu dia dini karena dalam 1 jam dia sudah keluar, tetapi spesifisitasnya rendah karena selain dihasilkan oleh jantung, dia juga dihasilkan oleh otot lainnya ya. Ini untuk rutin reperfusi ya. Kemudian troponin T ini yang lebih baik ya. Nah, biasanya digunakan dua, CKMB dengan mioglobin atau mioglobin dengan troponin T ya. Ini kita lihat ya, onset meningkatnya si mioglobin ini cepat, dalam waktu kurang dari 1 jam sudah meningkat, tapi dia cepat turun. LDH sekarang sudah nggak pernah dipakai lagi ya. Yang masih dipakai adalah troponin, yang ideal ini troponin I dan troponin T, eh, juga yang CKMB. Mioglobin ini digunakan kalau pasiennya datang sangat akut ya. Nah, ini rekomendasi NACB digunakannya 2 parameter di awitan yang akut mioglobin, dan untuk memastikan apakah betul dia karena dari infark miokard di double dengan troponin T. Nah, kemudian ini yang masih direkomendasikan ya ini troponin dan CKMB ya. Untuk karena kebanyakan pasien itu datang di jam kelima, jam keenam gitu ya, atau sudah 12 jam gitu ya. Kalau mioglobin itu jarang gitu.
karena pasien yang akut langsung dibawa ke rumah sakit itu atau dibawa pemeriksaan lab itu lebih jarang dibandingkan dengan yang sudah agak late ya. Nah, kita ke pemeriksaan imunoserologis. Pemeriksaan imunoserologis ini berfokus pada identifikasi akan antibodi atau sebenarnya antigen juga bisa. Jadi sebenarnya sekarang itu aplikasi pemeriksaan imunoserologis itu sedang membuming ya, di mana semua bisa kita anggap sebagai antigen dan pabrik bisa membuat antibodi terhadap antigen tersebut ya. Kita tahu bahwa antigen ini diketahui pula sebagai jenis protein asing bagi tubuh manusia. Tetapi eh, sekarang itu analit tubuh sendiri bisa kita ibaratkan sebagai antigen, dibuat antibodinya, kemudian diukur kadarnya. Nah, ini yang sudah pernah saya jelaskan di basic imunologi ya. Bisa berupa gumpalan atau reaksi aglutinasi, bisa hasilnya itu bisa berupa presipitasi atau kekeruhan, kemudian bisa juga sebagai fiksasi komplement ini dengan kadar yang lebih rendah, pengujiannya bisa presipitasi atau bisa aglutinasi, dan yang biasanya menggunakan metode alat automatic imunologi itu menggunakan prinsip ELISA, yaitu enzim link immunoadsorbent assay. Jadi pemeriksaan kompleks antigen antibodi yang dikasih link dengan si enzim. Jadi nanti enzimnya substratnya yang diperiksa. Ujungnya sama seperti metode kimia. Jadi absorbansinya yang dihitung kadarnya atau analitnya yang dihitung kadarnya. Nah, yang ini kan linknya enzim. Kalau yang ini radioimuno ya. Jadi antibodinya di label menggunakan radioimuno. Ada juga yang menggunakan fluorescence ya, menggunakan reaksi imunofluorescence. Jadi kadar analitnya ditangkap sama si antibodi, antibodinya diberi label, labelnya bereaksi. Nah, reaksi itu yang akan dikonversi menjadi suatu. Nah, sekarang yang sering digunakan di laboratorium itu adalah yang imunokromatografi. Imunokromatografi ini ada yang berlabel immunoassay, radio ya, immunofluorescence atau enzim immunoassay ya. Tetapi prinsipnya imunokromatografi. Ini memungkinkan untuk mendeteksi antigen dan antibodi dalam ukuran konsentrasi yang sangat rendah dibandingkan yang tadi tuh aglutinasi atau presipitat atau fiksasi komplement ya. Nah, keberadaan si antigen antibodi ini dinilai secara tidak langsung dengan menggunakan reagen yang telah dilabel yang tadi itu. Jadi tidak langsung memeriksakan antibodinya atau antigennya, tetapi dari labelnya itu ya. Imunokromatografi ini disebut juga sebagai uji aliran samping atau lateral flow test atau strip test. Nah, keuntungannya dia formatnya banyak disukai pemakai, ringan, tidak terlalu mahal, tapi juga ada yang mahal ya, tergantung dari merek atau reagen yang digunakan. Kemudian waktunya yang singkat ya dalam memperoleh hasil pemeriksaan. Kemudian dia juga cukup stabil ya, asalkan kita mengikuti cara penyimpanan di insert kit. Misalnya stripnya itu harus disimpan pada suhu sekian, kemudian tidak boleh kena sinar matahari, ya, kemudian tidak boleh terkena goncangan. Nah, itu harus kita ikuti, ya. Dibilang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan alat otomatik imunologi, bisa ya dan bisa tidak, ya. Ada juga yang sudah murah harganya. Nah, ini seperti yang sudah katakan tadi, prinsip dasarnya adalah mendeteksi baik analit, antigen maupun antibodi di dalam sampel, di dalam serum si pasien ya. Bisa sekarang itu bisa tidak hanya serum, bisa urin, bisa cairan tubuh, sama dengan pemeriksaan yang tadi ya. Asalkan memang insert kitnya itu available untuk cairan tubuh selain darah. Misalnya eh, ada insert kit yang memang sampelnya itu harus darah ya, atau dia bisa darah, urin, atau misalnya bisa LCS. Itu ada, tinggal dibaca di insert kit si
alat ya. Kemudian mendeteksi antigen bisa non-kompetitif secara direct atau kompetitif ya. Nanti kita lihat mana yang kompetitif dan mana yang non-kompetitif. Juga bisa juga mendirect antibody. Nah, kalau kita mendeteksinya antigen, maka yang ada di dalam reagen kitnya itu adalah antibody terhadap antigen yang akan kita periksa. Terbalik, jika kita ingin mendeteksi antibody di dalam serum, maka yang ada di dalam reagennya itu adalah protein atau antigen yang bisa mendeteksi atau bisa berikatan dengan antibodi yang akan kita periksa. Ini kita lihat ya, prinsipnya itu dia kan lateral flow ya. Biasanya kitnya tuh strip seperti ini, nanti dia ada absorben pad, kemudian dia akan ditetesi di sini. Ini negatif control zone, ya ini control zone ya. Control zone itu akan selalu memberikan warna, sedangkan ini adalah capture atau test zone ya. Di sini kita akan meneteskan sampel yang mengandung antigen ya. Sampel atau bisa positif atau bisa negatif antigennya ya. Kemudian setelah itu kita akan meneteskan, kemudian dia melalui proses kapilarisasi menyebar ke lateral, kemudian memasuki zona kontrol. Di zona kontrol ini dia sudah terdapat ikatan antigen antibodi. Jadi selalu memberikan warna yang positif dan ini juga menandakan bahwa tesnya valid ya. Reagen masih berfungsi dengan baik. Nah, kemudian si serum itu akan melewati capture atau test zone. Di test zone yang ini ada antibodi yang disiapkan yang sudah sesuai dengan analit antigen yang akan kita periksa. Nah, ketika dia serumnya mengandung analit yang akan kita periksa, dia akan merubah warna si test zone ini. Tetapi jika negatif, maka tidak ada ikatan antara antigen antibodi, maka dia tidak akan terwarna. Jadi ketika negatif, kontrolnya saja yang akan berubah warna, sedangkan untuk yang test zone-nya, capture zone-nya itu negatif, ya, tidak berwarna. Misalnya pemeriksaan hepatitis B virus antigen ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi yang akan kita periksakan adalah antigen di dalam serum dan yang ada di insert kitnya itu adalah antibody. Jadi antibody di dalam insert kit akan menangkap hepatitis B antigen yang ada di dalam serum. Jadi terikat di dalam membran sehingga menghasilkan warna ya. Ini cuman HBS AG Rapid ini kualitatif ya. Jadi dia hanya positif dan negatif sehingga hanya untuk menegakkan diagnosis, tidak bisa untuk monitoring pemberian terapi. Karena kalau untuk monitoring pemberian terapi biasanya yang menggunakan kadar, yang menggunakan ELISA tadi, yang bisa dia hitung kadarnya berapa sehingga bisa melihat penurunan kadar HBsAg pada serum si pasien. Tidak hanya menghasilkan negatif dan positif. Ya, begitu ya. Waduh, udah mulai connecting lagi. Saya coba ini aja dulu. Matikan videonya ya. Dikabarin saya langsung ditelepon ya, Des. Kalau misalnya apa? Saya keluar dari Zoom. Nah, ini kita lihat kitnya kan seperti ini ya, sama seperti kit COVID. Kita teteskan di pad seperti ini, kemudian dia akan mengalir positif jika dua-duanya menghasilkan warna, kemudian negatif jika kontrol saja yang menghasilkan warna. Kalau dia positif tetapi kontrolnya tidak keluar, atau negatif tetapi kontrolnya tidak keluar, itu kita bilang invalid. Jadi harus diulang. Kemungkinan si kitnya yang rusak atau apa itu namanya kitnya yang rusak ya, kemungkinan kitnya yang rusak invalid. Nah, sensitivity
sensitivitas HBsA ini kurang lebih 99%, spesifisitasnya 96,7. Jadi cukup tinggi ya. Bisa digunakan, sering digunakan malah. Nah, untuk yang selanjutnya, yang sama prinsipnya untuk mendeteksi antigen adalah pemeriksaan dengue untuk NS1 ya, untuk pemeriksaan demam berdarah. Prinsipnya sama, antigen NS1-nya ada di dalam serum, membentuk kompleks antigen antibodi dengan anti NS1 yang ada di colloidal gold, kemudian membentuk kompleks dan menghasilkan suatu warna jika positif dan negatif jika dan tidak berwarna jika negatif ya. Ini seperti ini, reaktif, non reaktif ya. Kita lihat reaktif jika dia dua-duanya garisnya keluar positif ya. Kita kadang-kadang ada yang bilang positif, ada yang bilang reaktif, boleh ya, yang mana aja. Beberapa lab menggunakan rujukan non reaktif atau beberapa lab juga bilang bahwa itu negatif, tidak masalah ya. Karena dia memang hanya kualitatif, positif, negatif, atau reaktif, non-reaktif. Ya. Nih, untuk yang antigen dengue, dia sensitivitasnya 92, spesifitasnya cukup tinggi ya, spesifik untuk dengue. Ya. Nah, sekarang yang si pemeriksaan narkoba. Dia biasanya sampelnya adalah urin, ya. Flow chromatography immunoassay sama-sama kualitatif, hanya positif dan negatif. Nah, biasanya untuk narkoba itu satu strip itu langsung untuk beberapa parameter, misalnya untuk mendeteksi amfetamin, barbiturat, benzodiazepin, kokain, marijuana, ya. Itu langsung ada yang 3, ada yang 5, ada juga yang 6, ya, 6 parameter. Kalau ini kita menggunakan yang kompetitif biasanya karena analitnya ini, antigennya ini hanya memiliki epitop, satu epitop yang bisa mengikat antibodi. Jadi tidak bisa memiliki beberapa epitop sehingga tidak bisa dilabeli oleh beberapa antibodi. Nah, prinsipnya based on competitive binding. Jadi kalau yang based on competitive binding terbalik ya, di mana negatif dia harus keluar warna, positif dia harus tidak berwarna. Bagaimana caranya? Karena begini, ketika si obat-obatan yang terdapat di dalam urinnya itu di bawah cut off, maka si antigen antibodi yang disiapkan itu tidak akan terikat. Jadi dia bebas, tidak mengikat positivitas analit yang ada di dalam urin. Nah, tetapi jika positif, maka antibodinya sudah berikatan dengan analitnya, sudah berikatan dengan benzodiazepinnya misalnya. Sehingga ketika dia melewati kanal, dia akan tidak berikatan dengan antigen yang sudah disiapkan oleh si reagen, sehingga dia tidak akan memberikan warna gitu. Satu kali ikatan saja dia tidak akan berikatan lagi dengan antigen yang sudah ada disiapkan di reagen tersebut ya. Nah, ketika dia negatif, antibodinya kan tidak bisa berikatan dengan analitnya, dia akan berikatan dengan antigen yang ada di dalam reagen sehingga baru akan mengeluarkan timbul warna ya, seperti itu. Jadi dia kompetitif inhibitor. Nih contohnya seperti ini. Ini dia negatif, negatif ya, negatif, tetapi untuk yang ini dia positif. Ya. Justru yang tesnya tidak berwarna, dia positif. Ingat, hati-hati ya untuk mengeluarkan hasil pada pemeriksaan narkoba. Ya, nah kita lihat. Ini bentuknya seperti ini, ada conjugate pad, ada control line, ada test line ya. Kita teteskan sampel urin di sini, apakah dia mengandung analit atau narkoba atau tidak ya. Kemudian dia akan masuk ke control line akan selalu positif. Kemudian dia di dalam membran ini kalau positif
akan berikatan dengan antibodi yang sudah disiapkan. Sehingga pada saat dia melewati tes lain yang kedua, dia tidak akan menimbulkan warna, ya, gitu. Sedangkan jika dia ada mengandung analit, maka dia tidak akan menimbulkan warna, ya. Jika negatif dia menimbulkan warna, jika positif dia tidak menimbulkan warna. Tadi ya. Nah, kemudian ada lagi yang mendeteksi antibodi, tetapi secara prinsip itu sebenarnya sama dengan antigen yang dideteksi tadi seperti yang sudah saya terangkan di depan ya. Ketika kita akan mendeteksi antibodi, maka yang ada di dalam reagennya adalah antigen dan kebalikan. Ketika kita akan mendeteksi antigen, maka yang ada di dalam reagennya adalah suatu antibodi, ya. Nah, prinsipnya yang mendeteksi antibodi adalah ini, rapid IgG dan IgM dengue. Kalau yang NS1, tadi kita mendeteksi antigennya ya, antigen NS1. Tetapi untuk sama-sama dengue, ada yang langsung sehingga kita bisa tahu apakah pasien ini pertama kali terdiagnosis atau sekunder infeksi oleh dengue ya. Nah, jika dua-duanya positif, bisa kemungkinan dia sekunder infeksi atau